Cek. Halo sobat Game, kita gas lagi dah profile. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia telah berhasil mengalahkan iblis biru yang membuat sebuah kekacauan yang datang bersama dengan Lin Han. Namun di sini Lin Han yang sebelumnya dia meminta tolong kepada Shaggy untuk merebut teknik yang dimiliki oleh Raja Iblis dan ternyata harus batal karena memang saat ini Shaggy dia tidak mendapatkan teknik itu. Karena ini bukanlah sebuah teknik yang dimiliki oleh Raja Iblis itu, melainkan milik makhluk lainnya. Dan karena memang terdesak seperti ini membuat Lin Han dia tidak punya pilihan lain selain harus bergabung dengan Shaggy mengalahkan Li Shifeng secara langsung, dan itu membuat dirinya pun mengusulkan kepada Li Shaggy bagaimana jika mereka bekerja sama untuk dapat mengalahkan Li Shifeng secara langsung. Mendengar hal itu membuat Li Shaggy dia pun bertanya kenapa dia harus bekerja sama dengan Lin Han. Apakah Lin Han dia memiliki sebuah keberanian juga untuk dapat menyingkirkan masternya sendiri? Ucap dari Li Shaggy. Di sini Li Shaggy dia pun berpikir kalau sepertinya ini sulit bagi Lin Han untuk dapat melakukannya karena mau bagaimanapun Lin Han dia berasal dari tubuh Li Shifeng itu sendiri dan tentunya mereka memiliki sebuah ikatan yang kuat. Bagaimana mungkin Lin Han akan mengalahkan masternya sendiri? Di sini Li Shaggy dia juga pernah mendengar sebuah tentang prinsip Taoisme kuno tentang melepaskan 3 tubuh untuk dapat menjadi seorang immortal, dan di dalam kitab-kitab kuno 3 tubuh itu dapat disebut sebagai 3 cacing tubuh dan mereka adalah penghalang di dalam tubuh manusia untuk dapat mencapai keabadian. Yang pertama disebut sebagai Peng Zhou, dan yang kedua Peng Zi, dan yang ketiga adalah Peng Jiao. Dan setelah melepaskan 3 cacing itu maka seseorang akan dapat pergi menjadi seorang immortal terbang ke surga. Dan itu membuat Li Shaggy dia pun berpikir apakah jangan-jangan Li Shifeng dia mencoba untuk dapat melakukan hal yang sama, melepaskan 3 cacing tubuhnya dengan cara melahirkan 3 orang dalam bentuk manusia seperti ini, bahkan memiliki pikirannya sendiri. Namun jika dipikir-pikir, melepaskan 3 bagian tubuh yang disebut sebagai cacing tubuh dalam wujud manusia, artinya itu bukankah dia seperti melahirkan seorang anak nggak sih? Pikir dari Li Shaggy. Dan jika itu benar, maka kau Li Shifeng kau luar biasa, berani melakukan hal luar biasa seperti itu, mengerikan gak sih? Pikir dari Li Shaggy, kau itu kan laki-laki. Namun di sini Li Shaggy dan juga merasa sedikit disayangkan karena ternyata Li Shifeng dia malah melahirkan sosok yang ingin malah mengincar tubuh utamanya sendiri. Dan ini seperti kasus anak-anak berandal yang durhaka kepada orang tuanya yang taunya cuma minta uang doang. Dilahirkan bukannya membantu malah nyusahin. Aduh. Namun untuk Lin Han melihat Li Shaggy yang bengang membuat dirinya pun agak sedikit ragu. Apakah Li Shaggy ragu dengan dirinya? Dan itu membuat Lin Han dia juga mengatakan kepada Li Shaggy kalau dirinya ingin segera mengalahkan Li Shifeng dan dia bersungguh-sungguh. Bahkan saat ini dia juga bersumpah kepada Li Shaggy jika saja apa yang dia katakan itu tidaklah benar maka dirinya siap untuk dapat mendapatkan guntur yang menghajarnya. Namun untuk Li Shaggy tentunya dia dapat mempercayainya dengan cukup mudah ketulusan dari Lin Han yang ingin menyingkirkan Li Shifeng. Hanya saja Li Shaggy pun bertanya juga kepada Lin Han bagaimana dengan konsep 3 tubuh yang dimiliki oleh Li Shifeng itu, dan bagaimana Lin Han dapat muncul di dunia ini yang membuat Lin Han dia pun juga bingung harus menjawab apa, karena bukannya dia tidak mau menjawab karena memang dia nggak tahu bagaimana bisa dia ada di dunia ini. Namun untuk Li Shaggy dia justru malah curiga kenapa Lin Han dia diam saja. Bagaimana mungkin Lin Han tidak tahu bagaimana dia datang di dunia ini? Bukankah dia berasal dari tubuh Li Shifeng? Lantas kenapa dia tidak tahu? Pikir dari Li Shaggy. Namun untuk Lin Han dia pun beralasan dia tidak tahu karena memang dia tidak tahu. Karena yang dia tahu dia muncul di sebuah tempat yang sangat dingin dan ketika dia membuka matanya hanya ada Li Shifeng di depan sana. Walaupun memang pada awalnya ada banyak sekali ingatan yang bercampur aduk, namun semuanya tidak teringat dengan jelas. Karena yang dia tahu setelah dia dibangkitkan, Li Shifeng dia langsung memasang sebuah segel petir di jantungnya yang akan aktif dan juga terpicu jika dirinya mencoba untuk dapat melakukan sesuatu melawan masternya sendiri. Mendengar hal itu membuat Li Shaggy dia pun kembali bertanya, lantas jika memang seperti itu dan Lin Han ingin memberontak, kenapa Li Shifeng dia tidak langsung menyingkirkan Lin Han di kala itu juga? Karena mau bagaimanapun Li Shifeng adalah seorang kultivator pedang yang paham akan sebuah prinsip. Percaya berarti tidak curiga, dan curiga berarti tidak percaya. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Lin Han. Hanya saja mau berapa kali Li Shifeng menyingkirkan dirinya, maka dirinya dapat dilahirkan kembali. Nggak peduli seberapa banyak Li Shifeng melakukannya. Namun itu semua berbeda jika dirinya disingkirkan oleh Li Shaggy, maka dirinya tidak akan dapat dibangkitkan lagi, yang artinya Li Shifeng juga telah berhasil melepaskan salah satu tubuh cacing miliknya untuk dapat menjadi seorang immortal.
Mendengar itu membuat Lee Seok-gi dapat merasa kalau ini sedikit aneh nggak sih? Tapi dia juga tahu kalau sepertinya ini Liu Shifeng dia gak dapat menyingkirkan tubuh cacingnya sendiri jika dia melakukannya dengan dirinya sendiri. Ternyata dia harus membutuhkan tangan orang lain. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi Lee Seok-gi sebelumnya juga telah menyingkirkan salah satu tubuh cacingnya, yaitu Feng Long. Walaupun memang aku tidak melakukannya secara langsung, tapi setidaknya aku terlibat di dalamnya yang membuat Liu Shifeng dia mendapatkan berkahnya. Dan jika aku melakukannya sekali lagi, tentunya itu akan membantu Liu Shifeng. Dan Liu Shifeng, aku tidak suka jika kau menggunakanku sebagai alat, ucap dari Lee Seok-gi. Namun melihat Lee Seok-gi yang bengong, di sini lagi-lagi Lin Han dia pun mencoba untuk dapat memberikan sebuah informasi kepada Lee Seok-gi kalau mungkin saja ini berguna, dan itu membuat Lee Seok-gi dapat bertanya apa informasi apa, dan Lin Han dia pun mengatakan kalau dirinya terlahir dari Liu Shifeng dan mereka berasal dari tubuh satu yang sama, yang membuat dirinya juga merasakan ada perasaan yang aneh dengan Liu Shifeng itu sendiri, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya dirinya merasa ada yang janggal dengan Liu Shifeng, seperti dirinya terlahir dengan dua jiwa. Ucap dari Lin Han yang membuat Lee Seok-gi, dua jiwa maksudnya? Namun tiba-tiba aja di sini sistem pun terpicu ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Lin Han, dan itu adalah sebuah informasi rahasia yang membuat Lee Seok-gi, benarkah ini adalah sebuah informasi pentingkah? Pikir dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun dibenarkan oleh sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Lee Seok-gi kalau ini adalah salah satu rahasia dari dunia Tianxuan. Dan di sini sistem juga memberikan sebuah informasi jika saja Lee Seok-gi ingin melihat informasi lebih detail, maka dia dapat melihatnya di dalam sebuah sistem yang membuat Lee Seok-gi ingin melihatnya secara langsung. Tapi ternyata di sini sistem hanya memberikan sebuah informasi kepada Lee Seok-gi tentang misi dari dunia Tianxuan, misi Side Boss, yang tentunya membuat Lee Seok-gi dia pun bingung lah. Kok jadi ini sih? Bukankah tadi informasi tentang Liu Shifeng? Nah, itu membuat Lee Seok-gi dia pun kesal dengan sistem yang memberikan sebuah informasi yang gak jelas, dan itu membuat Liu Seok-gi yang marah-marah, membuat sistem malah kembali marah. Dan namun melihat Liu Seok-gi yang marah-marah, membuat sistem dia pun merajuk kepada Liu Seok-gi, dan dia tidak mau memberikan sebuah hadiah kepada Liu Seok-gi setelah prestasi yang dilakukan oleh Liu Seok-gi sebelumnya, yang membuat Liu Seok-gi dia pun panik. Jadi merajuk, yang membuat Lee Seok-gi kini dia pun mencoba untuk dapat membujuk sistem, dan hasil bujukan dari Lee Seok-gi membuat sistem pun kembali melakukan tugasnya, yang membuat Lee Seok-gi dia pun kesal dengan sistem yang punya perasaan seperti itu. Namun melihat Lee Seok-gi yang bengong, membuat Lin Han dia pun berpikir apakah jangan-jangan Lee Seok-gi ini dia tahu tentang rahasia dari Liu Shifeng kah? Pikir dari Lin Han. Tapi di sini Lin Han dia pun kembali berpikir kalau sepertinya hal itu adalah hal yang tidak mungkin, karena mau bagaimanapun Liu Seok-gi hanyalah manusia biasa, dia bukanlah seorang dewa. Bagaimana mungkin dia tahu tentang rahasia itu? Pikir dari Lin Han. Tapi melihat Lee Seok-gi yang masih bengong, membuat Lin Han dia pun berpikir apakah jangan-jangan Lee Seok-gi dia tidak mau membantu dirinya setelah dia mengetahui semua rahasia tentang dari dirinya, yang membuat Lin Han dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, dan dia hanya bisa memberikan satu buah hadiah dari dirinya untuk dapat membuat Lee Seok-gi mau membantu dirinya, sebuah hadiah yang dia dapatkan dengan cara yang sangat amat berbahaya. Tapi itu membuat Lin Han dia pun agak sedikit ragu-ragu apakah dia juga harus memberikan hadiah ini. Bahkan hadiah ini adalah sebuah hadiah yang mungkin saja jarang itu dapat ditemukan di dalam dunia Tianxuan, pikir dari Lin Han. Tapi ini adalah sebuah hadiah yang dapat menyelamatkan hidupnya, yang membuat Lin Han dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi jika dia tidak memberikan hadiah itu dan Lee Seok-gi tidak mau membantu dirinya, itu sama aja kalau dirinya tidak akan mungkin dapat lepas dari jeratan Liu Shifeng, yang artinya ini semua tidak ada jalan keluar, pikir dari Lin Han. Dan itu membuat Lin Han dia akan melakukan apapun selama Lee Seok-gi mau membantu dirinya. Jadi hadiah mahal sekalipun akan tetap dia berikan kepada Liu Seok-gi, ucap dari Lin Han. Dan itu membuat Lin Han dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat sulit meminta dirinya untuk dapat membantu mengalahkan Liu Shifeng. Hanya saja dia memiliki sebuah hadiah. Tapi sebelum Lin Han dia menyelesaikan bicaranya, di sini Seok-gi dia pun meminta kepada Lin Han untuk diam sejenak, karena dia ingin melihat dulu kondisi dari yang lainnya, yaitu 4 murid pilar dari dunia Tianxuan. Dan di sini Seok-gi dia pun menghampiri Yue dan juga yang lainnya, dan Seok-gi dia dapat melihat kalau ternyata semua energi spiritual mereka sudah habis terkuras dan sepertinya dilahap oleh makhluk biru yang sebelumnya, pikir dari Seok-gi. Namun di sini Seok-gi dia juga bertanya kenapa Lin Han dia mau menyelamatkan mereka semua. Bukankah Lin Han adalah orang yang tidak suka menolong? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lin Han. Dia tidak mau menolong karena dia tidak mau ada sebuah risiko akan hidupnya yang terancam. Tapi setelah dia melihat perjuangan yang dilakukan oleh para murid-murid ini yang memang luar biasa gagah, bahkan tidak takut jika mereka akan berakhir, membuat Lin Han dia pun menjadi terbuka. Dia
Dia dapat melihat tidak adanya rasa takut yang diberikan oleh orang-orang ini. Mereka benar-benar luar biasa dan itu membuat hatinya pun tergerak dan itu membuatnya pun juga malu karena dia berasal dari tubuh Li Shufeng dan kini bisa-bisanya dia berbicara tentang keadilan dan juga kebenaran, dan itu adalah sesuatu yang memalukan pikir dari dirinya yang membuat Li Xiaoqi dia pun berujar, "Oh, kalau begitu artinya kau sudah nekat." Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Lin Han karena ya mau bagaimanapun juga semua ini bermula karena dirinya. Karena jika dia tidak datang ke tempat ini atas perintah dari Li Shufeng, maka ini semua juga tidak akan terjadi. Ucap dari Lin Han yang membuat Li Xiaoqi dia pun bertanya, "Jadi ini semua karena Li Shufeng pula?" Jadi ini semua adalah ulah dari Li Shufeng. Sungguh luar biasa. Setelah semua hal gila yang telah dia lakukan kepada seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, bisa-bisanya kini dia malah mencuci tangannya. Seolah-olah ini semua terjadi karena ulah dari kalian dan dia terlihat suci. Ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Lin Han dia pun berpikir, "Hei, apakah Li Xiaoqi sedang membela diriku?" Sini Li Xiaoqi dia juga mengutuk Li Shufeng yang memang sungguh sangat jahat. Namun selain itu juga di sini Li Xiaoqi dia juga telah menyegel jiwa dari makhluk biru yang sebelumnya yang telah dia kalahkan. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga tahu kalau makhluk biru ini telah mengambil kekuatan spiritual yang dimiliki oleh 4 murid pilar ini. Dan sekarang sudah waktunya bagi Li Xiaoqi untuk dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan itu membuat Li Xiaoqi kini dia pun memencet jiwa itu dan melepaskan energi spiritual yang telah diambilnya. Dan tentunya hal itu sangat mengejutkan bagi Lin Han. Bagaimana bisa Li Xiaoqi melakukan sebuah teknik aneh seperti ini, mengembalikan jiwa milik orang lain yang telah diserap oleh makhluk lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan untuk Li Xiaoqi ini adalah sebuah teknik miliknya yang berasal dari domain kedua miliknya. Dan benar saja kini energi spiritual itu pun mulai kembali kepada pemiliknya masing-masing. Hanya saja walaupun memang telah kembali, tapi itu belum cukup untuk dapat membuat para murid-murid ini kembali sadar karena saat ini tubuh fisik mereka juga telah terluka yang membuat Li Xiaoqi dia pun berujar kalau para murid-murid ini akan kembali sadar dalam waktu beberapa hari ke depan. Jadi untuk sementara waktu dia akan membawa mereka semua kembali ke sekte Mo sembari menunggu mereka pulih. Dan karena Li Han telah membantu juga, telah menyelamatkan dan juga mengevakuasi mereka berempat, membuat Li Xiaoqi dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Li Han secara pribadi. Dan sekarang aku akan pamit. Mendengar dan juga melihat Li Xiaoqi akan segera pergi, membuat Lin Han dia pun panik. Dia takut kalau saat ini Li Xiaoqi akan pergi dan tidak akan mungkin dapat bertemu dengan dirinya lagi. Dan itu membuat Lin Han dia pun buru-buru memanggil Li Xiaoqi kembali. Tunggu sejenak. Apa? Ada apa? Ucap dari Li Xiaoqi. Master Sekti Lu, lihat ini. Ini adalah benda langka yang aku dapatkan dari Li Shufeng, dan ini adalah benda yang dapat menggantikan hidup seseorang dan aku telah nekat mengambilnya. Jadi aku harap kau mau menolongku dan benda ini akan menjadi milikmu. Ucap dari Lin Han yang membuat Li Xiaoqi dia pun terdiam. Namun melihat Li Xiaoqi yang terdiam, di sini Lin Han dia pun panik. Dia pun berpikir apakah ini masih belum cukup? Pikir dari Lin Han. Tapi untuk Li Xiaoqi dia pun mengatakan tidak. Di mana Li Xiaoqi dia pun mengatakan kalau dia melakukan ini semua bukan untuk dapat membantu Lin Han ataupun karena benda langka itu, tapi dia melakukan ini semua demi keadilan dunia Tianshuan. Ucap dari Li Xiaoqi yang menggetarkan hati dari Lin Han. Dan tiba-tiba aja suara gua hilang. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Li Xiaoqi karena memang dari sananya cuma segini ya cuy, cuma 2 chapter. Jadi ya gimana. Itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Li Xiaoqi. Bye. Thank you. Gua nggak tahu kapan. Nanti kalau udah ada chapter terbaru gua bikinkan. Sampai jumpa. Bye. Thank you.